semuanya, welcome back to Easy to You. Aku mau nanya nih sama teman-teman sekalian. Kalian pernah kebayang gak sih, misalnya ada bayi yang baru lahir ya, tapi dari dia lahir sampai beberapa bulan itu dia nggak pernah diajak berbicara sama kedua orang tuanya. Nah, apakah dia itu nantinya dia bisa berbicara dengan bahasa yang alami atau mungkin ada hal-hal yang bakal terjadi di luar perdugaan kita? Nah, jadi kekepoan kita terhadap ini itu sudah terjawab dengan eksperimen yang dilakukan oleh Frederick II. Nah, siapa sih sebenarnya Frederick II itu? Frederick II merupakan seorang kaisar Romawi suci yang lahir di Resi pada tanggal 26 Desember 1194. Frederick II ini berasal dari dinasti Hohenstaufen yang memegang gelar Raja Romawi dari 9 Desember hingga 13 Desember 1250. Nah, Kaisar Frederick II ini pernah menjadi raja di Jerman, di Italia, juga ada Sisilia, juga Burgundia, di mana yang semula itu dijabat oleh ibunya. Karena itulah si Frederick ini mendapatkan gelar sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 1220 hingga akhir hayatnya. Nah, fakta unik dari si Frederick ini adalah saat muda nih teman-teman, si Frederick ini itu suka banget dengan musik filsafat dibandingkan strategi perang. Padahal kalau kita lihat ya teman-teman ya, seharusnya raja itu lebih condong ke perang atau apa ya gitu. Tapi si Frederick ini juga merupakan sosok orang yang kritis dan memiliki pemikiran-pemikiran ataupun kepo terhadap hal-hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari yang membuat dia tertarik untuk dapat melakukan eksperimen-eksperimen terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya. Maka dari itu bisa kita simpulkan juga bahwa Kaisar Frederick II ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Sebenarnya positif ya teman-teman ya. Tapi eksperimen seperti apa yang dilakukan oleh Kaisar Frederick II ini? Mari kita bahas. Ternyata teman-teman, semasa hidupnya Frederick II ini melakukan eksperimen-eksperimen yang mengerikan. Nah, salah satu yang akan kita bahas lebih lanjut itu mengenai bahasa alami yang dihadapi ataupun dialami juga oleh bayi yang diadopsi ya, atau diambil oleh si Frederick II ini. Tibalah saat dimana dia melakukan eksperimen. Nah, jadi ketika melakukan eksperimen, si Frederick ini tuh nggak sendiri teman-teman. Dia mengajak satu temannya, yaitu biarawan dari Italia yang mempunyai rasa kebencian khusus terhadap manusia. Sebenarnya agak aneh ya teman-teman ya. Dia itu benci terhadap manusia, padahal diri dia sendiri itu adalah manusia. Dan dalam eksperimen pencarian bahasa alami ini, mereka berdua melibatkan dua bayi. Step pertama yaitu bayi-bayi tersebut, kedua bayi ini ya teman-temannya dimasukkan ke dalam laboratorium untuk dilaksanakannya penelitian. Mereka dimandikan, diberi makan oleh ibu angkatnya. Bayi ini tetap diperlakukan seperti bayi pada umumnya, tapi tidak sama sekali diajak untuk berinteraksi, khususnya berbicara. Lagi-lagi hal ini dilakukan karena rasa keingintahuan dari si Frederick II ini, yaitu apakah ketika bayi ini tumbuh menjadi besar, apakah dia langsung bisa berbahasa seperti bahasa ibunya, atau bahkan ada hal-hal lain yang terjadi. Tapi teman-teman, yang perlu kita sadari adalah bahwa komunikasi itu kan merupakan suatu hal dasar yang mendasar bagi kehidupan manusia. Mustahil rasanya kehidupan manusia itu akan berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya komunikasi yang baik gitu ya. Apalagi tanpa dipungkiri itu juga terhadap bayi, walaupun sebenarnya komunikasi yang kita jalani dengan bayi itu tidak berjalan dengan efektif karena mungkin bayi ini belum mengerti apa yang kita katakan dan bahasa dari bayi itu belum kita mengerti. Tapi komunikasi itu tetap dirasa sangat penting bagi keberlangsungannya hidup seseorang. Karena apa? Karena akhirnya bayi hasil dari eksperimen Frederick ini meninggal dunia teman-teman. Sebenarnya kasihan ya teman-temannya karena dia meninggal secara tragis, dan ini sebenarnya juga eksperimen yang sangat bahaya kayak gitu. Maksudnya tega banget sih sama anak bayi sengaja diambil untuk dilakukan eksperimen seperti ini. Walaupun sebenarnya kita belum tahu bayi itu akan meninggal apa enggak gitu. Tapi bayi ini diketahui bayi ini dapat meninggal itu karena tidak mendapatkan kata-kata sayang, cinta atau suara riang dari ibunya. Karena dari peristiwa tersebut akhirnya Frederick II dan pembantunya tadi, yaitu temannya, itu memutuskan untuk dapat menghentikan semua eksperimen tersebut. Dan eksperimen pun dihentikan. Nah, diperkirakan dua bayi tersebut mengidap stres dan depresi dikarenakan mandeknya komunikasi. Jadi mereka tuh tidak dapat kasih sayang dan interaksi dengan orang-orang yang harusnya memberikan itu kepada mereka. Dan harusnya mereka mendapatkan itu, tapi mereka tidak mendapatkannya. Dari sini kita diharapkan semakin tahu dan lebih peka bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan dengan adanya peristiwa tersebut dapat mengingatkan kita
bahwa interaksi antara bayi dan sang ibu itu sangat penting dikarenakan dapat mempengaruhi dengan pertumbuhannya si bayi, juga dapat merangsang si bayi dan juga menghindari stres dan depresi. Nah, selain itu, lingkungan si bayi itu untuk mendapatkan informasi juga sangat penting, teman-teman. Dikarenakan dari dalam manusia itu sendiri sebagai individu akan memproses informasi tersebut, menangkap lalu menggunakan dan mengimplementasikannya dalam kehidupannya nanti. Nah, jadi teman-teman, baiknya ya kalau misalnya kita ketemu bayi, ini kan kita belum punya anak ya, tapi misalnya nanti kita punya anak, tapi kita fokus ke sekarang dulu nih. Kita ketemu bayi, entah itu bayi orang, bayi ponakan, ya ponakan kita mungkin ya, atau bayi yang dimana gitu ketemu, jangan cuma diam aja ngeliatin dan bicara dalam hati kayak Masya Allah kali lah bayinya segala macam, jangan ya teman-teman. Tapi coba deh kalian tuh ikut andil lah dalam merangsang bayi tersebut, seperti senyum terhadap bayi, senyumnya senyum yang tulus ya teman-teman ya, atau buat bayi itu tertawa juga bisa. Nah terus teman-teman juga bisa tatap nih bayinya. Tatapnya bukan tatap melotot yang bikin bayi takut, tapi tatapnya tatap yang penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, penuh dengan keceriaan, seperti itu. Juga satu lagi teman-teman, hal yang paling penting itu adalah respon ketika bayi itu sedang mengoceh. Walaupun ocehan-ocehan bayi ini kan kita nggak ngerti ya teman-teman ya, apa nggak jelas gitu. Kita nggak boleh cuma diamin doang, jadi kita harus merespon apa yang diucapkannya. Seperti mungkin yang paling basic, mama atau papa, bu, dede, ai, itu harus kita respon teman-teman. Jangan kalian gengsi dan ngerasa mungkin itu adalah suatu hal yang gila atau kayak mana gitu, jangan deh. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang paham bahasa bayi, kalian boleh komen aja di bawah. Dan semoga penjelasan kali ini dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan dapat membantu interaksi yang akan kita lakukan nanti dengan sang bayi. See you on the next video. Easy to you, easy to understand, and see you!